Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa mata kuliah manajemen operasi pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang pengelolaan kualitas ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai tentang desain produk barang dan jasa ya. Dan kemarin kita juga sudah membahas pada saat bab tersebut mengenai tentang house of quality. Nah, teman-teman juga lihat bahwa kemarin di materi sebelumnya kita salah satunya membahas tentang bagaimana kita bisa memuaskan konsumen, dan ketika teman-teman perhatikan di gambar saya bahwa ujungnya adalah kita melakukan kualitas. Nah, nanti kita akan bahas di sini teman-teman. Kenapa sih kita harus memandang kualitas pada produk, barang ataupun jasa? Nah, seperti kita teman-teman ketahui ya, bahwa kita itu menghasilkan produk, perusahaan menghasilkan produk, barang maupun jasa. Dan biasanya produk, barang, dan jasa itu diberikan kepada konsumen kita. Oke, konsumen akhir ataupun konsumen yang ya belum dikatakan belum berakhir, belum akhir ya, bukan end user. Nah, tentu ketika kita mendelivery konsumen, kita tidak hanya memperhatikan apa sih yang diminta oleh konsumen, apa sih yang ingin dipenuhi ataupun yang kita ingin penuhi keinginan konsumen. Kita tidak hanya memandang itu aja. Oke, tentu di dalam pendeliverian kita, produk kita kepada konsumen, kita harus perlu memperhatikan kualitas. Oke, kita harus memperhatikan kualitas. Pengelolaan kualitas kita seperti apa itu perlu diperhatikan. Kalian mau mendeliver produk kalian mau berupa mungkin kopi atau mau deliver produk yang ramah lingkungan dan sebagainya, tetapi dalam hal ini semuanya tetap perlu memperhatikan kualitas. Oke, meskipun kalian produknya mungkin hanya sederhana ya, tetapi produk sederhana itu juga perlu memperhatikan kualitas. Nanti akan saya sampaikan kenapa. Nah, kenapa pengelolaan kualitas ini penting? Karena ini, teman-teman kan kemarin sudah saya beritahu ataupun sudah saya ajarkan bahwa masalah desain itu kan tujuannya adalah membantu kita dalam membangun strategi untuk menghasilkan keunggulan kompetitif, ya, competitive advantage. Nah, pengelolaan kualitas itu juga mendukung strategi itu, sehingga dengan adanya kita pengelolaan kualitas yang baik dan benar, itu akan membantu kita dalam meraih keunggulan kompetitif, baik melalui diferensiasi, biaya rendah, maupun diskon. Nah, kenapa? Karena kualitas itu akan membantu perusahaan dalam meningkatkan penjualan. Pertama. Dan yang kedua, tentu dapat mengurangi biaya sehingga meningkatkan profitabilitas. Nah, maksudnya seperti apa, Pak? Nih, seperti ini. Jadi ada dua cara kita meningkatkan keuntungan. Kalau kalian ingin berbisnis, ada dua cara ada dua cara kualitas dapat meningkatkan keuntungan di usaha kalian atau di perusahaan. Nah, pertama, tadi yang saya bilang bahwa peningkatan kualitas itu dapat meningkatkan keuntungan penjualan. Nah, kenapa kalau kita menjaga kualitas? Yang pertama adalah perbaikan respon. Maksudnya adalah responnya akan semakin cepat. Respon dari pembeli juga akan semakin cepat. Dan kedua, harga yang lebih tinggi. Kualitas yang baik pasti dia pasti secara umum ya memiliki harga yang lebih tinggi. Karena apa? Pengelolaan kualitasnya produknya dia itu sangat bagus, dan juga perbaikan reputasi. Jadi meskipun perbaikan reputasi ini tidak bisa dilihat secara kasat mata ya, hanya bisa kita rasakan ya. Tapi ini kan sangat mempengaruhi tingkat penjualan teman-teman. Kalau misalkan kualitas teman-teman jelek, tentu akan reputasinya akan jelek, dan orang-orang pada nggak mau, mungkin tidak akan mau membeli produk kalian karena tahu nih produk lama gampang mudah rusak ya. Terus yang kedua adalah kita kualitas dapat menurunkan biaya. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Maksudnya produktivitas seperti apa? Nah, itu memang sudah saya jelaskan di bagian awal, di mana ibaratnya teman-teman punya satu bisa menghasilkan dua. Dengan adanya peningkatan kualitas, teman-teman hanya dengan satu bisa menghasilkan 3, 4,
atau misalkan menghasilkan 2 hanya perlu membutuhkan 0,5. Nah, itu contohnya seperti itu. Dan yang kedua adalah pengurangan biaya reward atau biaya pengerjaan ulang. Maksudnya gimana? Jadi gini, teman-teman, kalau misalkan mempunyai barang yang rusak, otomatis kan mau tidak mau teman-teman harus memperbaiki itu. Dan ketika untuk memperbaiki itu, otomatis teman-teman harus mengeluarkan biaya. Nah, biaya ini yang namanya biaya reward, mengerjakan ulang lagi. Contoh misalkan teman-teman bikin kopi, ternyata kopinya di dalamnya karena mungkin tempatnya teman-teman itu tidak bersih dan sebagainya, akhirnya mungkin ada noda di dalam kopi itu. Sehingga konsumen komplain nih, wah mas kopi saya kok bisa kayak gini nih, otomatis minta ganti atau minta uang ganti. Nah itu nanti akan mengeluarkan biaya lagi. Nah dengan kita menjaga kualitas, kita bisa menghindari itu. Dan yang terakhir adalah pengurangan biaya garansi. Nah teman-teman tahu lah garansi itu seperti apa ya. Itu menjamin barang kita terpakai dalam waktu umur sekian. Misalkan contoh kalian beli HP. Biasanya kalau HP itu umurnya, maaf ya, kalau saya saran tolong dikoreksi, biasanya setahun. Kalau laptop biasanya 2 tahun. Kalau mobil biasanya digaransinya sampai 5 tahun atau 50.000 kilometer ya. Nah, dengan kita menjaga kualitas, biaya garansi itu akan berkurang. Karena apa? Tidak ada spare part yang harus diganti. Ya kalau misalkan kita ada misalnya nih, HP kita rusak. Tapi ingat ya, misalkan HP rusak tapi bukan human error, bukan kita banting, tapi karena ada masalah sistem di situ. Nah, kalau ada masalah sistem, itu kan bukan karena kesalahan dari konsumen, tapi kesalahan dari perusahaan. Dan kita komplain nih. Nah, mau nggak mau mereka harus melakukan biaya garansi. Nah, dengan adanya biaya garansi, tentu akan meningkatkan biaya. Nah, dengan kedua cara ini, itu mampu meningkatkan keuntungan kalian. Jadi ingat, inilah pentingnya kualitas. Kenapa kualitas ini salah satu tujuannya adalah kita meningkatkan keuntungan. Jadi kalau kalian tidak menjaga kualitas, ya akibatnya seperti tadi. Kalian akan bertambah biayanya dan mungkin reputasi kalian akan semakin menurun. Padahal kan reputasi ini secara tidak langsung, secara kasat mata tidak dilihat itu sangat penting bagi perusahaan. Oke, nah di sini untuk ada beberapa aliran aktivitas yang dibutuhkan untuk kita mencapai kualitas atau TQM ini ya, Total Quality Management. Nanti akan saya sampaikan itu apa. Nah, pertama adalah praktik organisasi. Jadi di awal kita harus mempunyai praktik organisasi ini. Nah, dia terdiri dari kepemimpinan, pernyataan misi dan sebagainya. Misalnya, kalau kalian produknya, contoh misalkan adalah daur ulang, biasanya misinya adalah menjadi produk yang ramah lingkungan. Nah, pada tahapan ini hasilnya adalah kalian mendapatkan apa yang penting dan apa yang akan dicapai dari kualitas itu. Ini adalah prinsip kualitas. Fokus pada pelanggan dan teman-teman bisa baca ya. Dan hasilnya adalah bagaimana mengerjakan apa yang penting. Jadi kan di praktek organisasi tadi, itu kan kita sudah menemukan apa sih yang penting yang harus kita capai itu apa. Nah, pada prinsip kualitas, kita akan berfokus pada pelanggan dan perbaikan terus-menerus dan seterusnya. Nah, dengan adanya itu kita mampu menghasilkan bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita inginkan atau mengerjakan bagaimana cara melakukan langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan atau apa yang menjadi kepentingan bagi kita. Misalkan kepentingan kita adalah produk ramah lingkungan. Nah, di prinsip kualitas, bagaimana cara kita bisa menciptakan produk yang ramah lingkungan? Nah, selanjutnya adalah kalian melakukan pemenuhan karyawan, yaitu lebih kepada komitmen. Ingat, kalian sudah punya alatnya. Misalkan nih prinsip kualitas kalian melakukan benchmarking, nanti akan saya jelaskan. Itu total benchmarking dan dia membandingkan satu dengan lain. Kalian tahu nih kualitas kalian mungkin kurang, sudah bagus. Tetapi kalau kalian sudah punya sistem yang bagus, tapi ternyata SDM kalian tidak punya komitmen dan sebagainya, akan susah untuk menciptakan kualitas itu. Sehingga dalam pemenuhan karyawan, itu hasilnya yang ingin adalah sifat karyawan dari kita, sifat dari perusahaan itu dapat memenuhi apa yang akan dicapai oleh perusahaan. Gitu. Lalu kepuasan pelanggan. Nah, setelah kita memenangkan setelah kita bagian internal kita sudah fine, berarti kita lebih fokus pada kepuasan pelanggan. Untuk tujuannya adalah
mencari keunggulan yang kompetitif atau memiliki keunggulan bersaing atau keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi pada kepuasan pelanggan ini kita mampu memenuhi kebutuhan konsumen dari segi desain maupun dari kualitas, gitu ya. Terus tadi saya jelaskan nih kualitas. Nah, sekarang apa sih pengertian kualitas? Nah, menurut American Society for Quality Control, atau bisa baca ya, intinya adalah dia adalah totalitas bentuk karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang jelas maupun yang tersembunyi. Jadi adanya kualitas, dia produk kita itu mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhan konsumen baik secara terlihat maupun yang tidak terlihat. Maksud tidak terlihat itu yang kita tidak misalkan contoh adalah masalah keamanan. Keamanan kan tidak terlihat, tapi kalau kita menjaga kualitas produk kita itu terjamin, maka ketika konsumen itu menggunakan produk kita itu akan semakin nyaman, dan itu yang kita cari kan, seperti itu. Nah, jadi kualitas itu adalah kemampuan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, ya. Jadi itu intinya. Jadi kualitas itu mampu atau kemampuan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, ya. Jadi tapi kan kalau kita membicarakan kualitas, kalau dari kualitas iya, tapi kalau kita membaca kualitas, tiap orang kan beda-beda. Bahkan dari saya maupun dari orang lain dan sebagainya, itu berbeda. Nah, di sini, ini yang harus kalian jawab. Apakah dalam mendefinisikan kualitas dari produk hanya berasal dari sudut ketuhanan? Nah, kalau misalkan tidak, tolong jelaskan. Nanti silakan teman-teman jawab pertanyaan ini pada lembar jawab ketika teman-teman mengerjakan latihan soal, ya. Gitu ya. Jadi ini tolong dijawab. Lalu kenapa sih kualitas itu penting? Jadi ada 3 hal. Kalau menurut di buku Landerizer ya ada 3. Yang pertama adalah reputasi perusahaan, kewajiban produk, sama implikasi global. Singkatnya, kalau reputasi perusahaan tuh ya tentang reputasi. Jadi kalau misalkan kalian menjaga kualitas, maka reputasi perusahaan kalian akan meningkat. Dan ketika reputasi itu akan meningkat, tentunya hubungan kalian dengan pemasok, dengan karyawan, dengan dengan konsumen akan terjalin hubungannya baik. Terus kalau misalnya tidak menjaga kualitas, gimana Pak? Reputasi akan turun. Contoh apa? Kalian tahu video Tesla. Nanti mungkin nanti akan saya perlihatkan nanti di link ya. Saya perlihatkan di link. Nanti ada video Tesla. Di situ, nanti setelah ini bisa dilihat ya. Teman-teman, tahu kan? Ada kemarin launching produk SUV Tesla. Dan katanya sih kaca jendelanya itu tidak mudah untuk dipecahkan ya, bisa dipecahkan tapi tidak mudah. Ternyata ketika hanya dikasih batu dan sebagainya yang dikatakan oleh CEO-nya itu Elon Musk, dilempar, pecah. Terus akibatnya apa? Kalau kalian perhatikan, pada saat launching, harga saham Tesla itu langsung turun dan orang-orang tidak percaya, tidak menganggap produknya gagal dan sebagainya. Nanti silakan kalian baca nanti dilihat di YouTube ya. Ada YouTube-nya kok kalau nggak salah. Dan yang terakhir ada kewajiban produk. Jadi produk, kenapa kualitas penting ini? Karena kewajiban produk itu adalah bertanggung jawab atas penggunaan pada konsumen atau kerusakan nanti akan ditimbulkan. Contoh apa? Misalkan nih, iPhone. Ini aja deh iPhone. Ya, iPhone ya, teman-teman pasti punya HP ya. Dan teman-teman pasti tahu. Misalkan masalah charging. Ya, masalah charging. Nah, di sini ketika HP itu mungkin ya, ketika kalian sedang mengecas, itu kan kondisinya lagi panas. Tetapi ada beberapa kondisi, mungkin kebanyakan di Cina ya, di Cina itu kalau kalian pasti mendengar beritanya ya, dia ngecas, itu HP-nya meledak. Atau kalau nggak salah ada Galaxy Note 7 kalau nggak salah ya. Galaxy Note 7. Nanti kalau misalkan saya salah, tolong dikoreksi. Jadi kalau kalian pernah baca beritanya, bahwa Galaxy Note 7 itu ibaratnya adalah bom yang berjalan. Kenapa? Bisa meledak sewaktu-waktu. Kalau misalkan meledak suatu waktu, otomatis dari perusahaan harus bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah implikasi global. Dengan adanya kualitas,
dia mampu bersaing dengan komputer lain. Sehingga dia mampu meraih pasar, dan ketika kualitas itu tidak dimiliki oleh orang lain, maka dia akan menjadi perusahaan yang unggul dibandingkan dengan perusahaan lain, atau memiliki keunggulan kompetitif, yang dimana keunggulan kompetitif itu bisa diferensiasi, respon, atau low cost. Ya. Nah, ini adalah contoh standar kualitas yang digunakan oleh perusahaan ya. Mungkin kalau kita itu biasanya ISO 9001, ini ada Malcolm Bridge, dan mungkin PT itu juga termasuk ya, Badan Akreditasi Nasional itu juga standar kualitas untuk perusahaan universitas ya. Dan juga kalau teman-teman perhatikan, kalau misalkan lihat di tempat lain ada namanya QS Star dan sebagainya ya. Itu adalah standar kualitas. Nah, ini bukan semata-mata kualitasnya tidak akan bagus, tapi dia sudah dijamin oleh badan penyelenggaranya. Nah, maka dari itu, ketika kalian misalnya nih makanan deh, makanan, bagaimana cara kita bisa punya standar kualitas? Adalah kalian misalkan MUI, logo halal. Misalkan kalian ingin coba aja, baik, kalian menjual makanan, tapi kalian tidak ada logo halal. Mungkin kalau ada beberapa orang yang strict dengan, oh kalau nggak halal, nggak mau makan, gitu. Atau bahkan pengalaman saya ya di luar negeri, itu ya ini saya juga sering mengalami ya, kalau nggak ada logo halal, saya nggak mau makan. Gitu. Karena susah sih kalau makan di luar, cari halal. Itu agak susah. Apalagi kalau negara-negaranya dia yang mayoritas makanannya adalah yang mungkin ya karena saya bukan non muslim ya, saya muslim. Jadi kalau misalkan ada yang babi dan sebagainya mungkin akan sangat berhati-hati gitu ya. Tetapi kalau misalkan di luar negeri, contoh nih, misalkan pengalaman saya ketika di luar negeri itu salah satunya di Myeongdong, Korea Selatan. Jadi ketika saya makanan jajanan di di Korea, itu mereka memasang logo halal. Nah, ini ketika ada orang Muslim yang ingin mencari produk halal dan di luar negeri, itu akan menjadi pendukung. Itu contohnya paling simpel ya makanan ya. Tapi kalau perusahaan biasanya ISO 9001 atau sebagainya, itu menunjukkan bahwa kualitas yang diberikan oleh perusahaan itu sangat bagus, sudah sudah ternilai lah seperti itu. Sehingga ketika orang-orang melihat, oh fine, jadi dia menjaga kualitas dan sebagainya. Setidaknya itulah pandangan pertamanya ya. Tentu ketika kita menjaga kualitas, itu tidak terhindar kita tidak menghindari namanya biaya kualitas. Oke, untuk menjaga kualitas itu ada biayanya. Nah, ini ada 4 macam ya. Ada biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan biaya eksternal. Jadi biaya pencegahan itu ibaratnya produknya itu belum jadi, tapi kita melakukan pencegahan. Misalkan nih, kalian memproduksi barang atau jasa misalnya adalah iPhone ya, maka agar produk itu tidak cacat, pada hasil akhirnya tidak cacat, kalian berikan pelatihan, kalian berikan program peningkatan kualitas kepada SDM kalian sehingga produk yang terakhir itu tidak tidak cacat. Lalu biaya penilaian. Biaya penilaian ini adalah biaya yang dikeluarkan ketika kita produk sudah jadi, lalu kita lakukan evaluasi. Seperti itu biaya penilaian. Oke, kondisinya adalah produk sudah jadi, lalu kita cek barang itu ada yang cacat atau tidak. Itu adalah biaya penilaian. Lalu biaya kegagalan internal ya. Biaya yang diakibatkan pada proses produksi sebelum diantarkan ke pelanggan. Mungkin ketika produk ini sudah jadi, sudah lolos seleksi, lalu kan mungkin belum disampaikan ke konsumen ya. Nah, biasanya produk itu disimpan dan sebagainya. Nah, ternyata dalam penyimpanannya itu produknya rusak. Nah, itu adalah biaya kegagalan internal. Lalu biaya kegagalan eksternal itu adalah biaya yang ketika terjadi ketika barang itu sudah sampai pada pengiriman barang dan itu produknya cacat. Contoh misalkan saya mengirimkan barang iPhone ya, iPhone terus ya, bosen ya. Kayak misalnya jam tangan deh, ataupun misalkan kalian adalah slimbed atau sebagainya, mungkin lewat Shopee dan sebagainya. Ketika kalian mendapatkan barang itu, ternyata pada saat sampai ternyata cacat. Dari pasti kan kalau kalian pintar ya, misalnya akan dikembalikan. Tapi beberapa perusahaan tidak mau klaim kayak pengembalian dan sebagainya ya, bisa ada aturannya. Nah, biasanya kalau ada aturan seperti ini, maka
Sebenarnya perusahaan itu juga akan mengeluarkan biaya. Biaya apa? Ketidakpercayaan. Biaya apa? Teman-teman harus mengeluarkan biaya itu. Dan itu biaya kehilangan konsumen itu sangat besar, teman-teman. Walaupun tidak kasat mata. Kehilangan konsumen itu adalah biaya buat kalian. Atau misalkan sudah bisa dikembalikan, kalian harus melakukan reward atau garansi. Dan ketika saya buatkan grafik, nah, kalau teman bisa lihat di grafik ya, teman maaf, bisa teman lihat grafik, ini adalah total biaya. Nah, biaya pencegahan itu biasanya paling terakhir, karena itu yang paling biaya paling kecil. Lalu biaya yang terbesar selanjutnya adalah penilaian, dan yang ke selanjutnya internal, dan yang terakhir adalah kegagalan eksternal. Ini adalah biaya. Jadi kalau kalian ingin mengeluarkan biaya yang paling kecil, maka kalian lakukan biaya pencegahan. Kalau kalian ingin mengeluarkan biaya yang paling kecil, ya udah kegagalan eksternal. Kalian ketika produk kalian itu gagal, terus habis itu konsumen pada komplain dan sebagainya, ya udah itu resiko kalian. Kalau kalian tidak melakukan pencegahan, gitu ya. Oke, teman bisa dilihat dari sini ya. Nah, sekarang tadi kan saya juga sudah membahas TQM, yaitu Total Quality Management. Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi teman-teman tolong dijelaskan mengenai pertanyaan ini, maksudnya menjawab pertanyaan ini pada lembar jawab lembar jawab di lembar kerja lembar jawab ketika teman-teman menjawab di latihan ya. Karena nanti setelah ini akan saya berikan latihan. Nah, ini tolong menulis jawab. Oke. Ya, ini adalah perbandingannya ya, teman-teman. Kaizen. Kaizen itu adalah perbaikan perspektif menemukan yang dimana itu merupakan prinsip dari orang Jepang. Dan ini adalah inovasi baru. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Ini berdasarkan, ini mungkin sumbernya Kaizen ya, mohon maaf ya. Jadi ada perbedaan penjaga kualitas antara orang Asia, khususnya Jepang, dengan orang Barat, Eropa ya. Teman-teman bisa perhatikan. Salah satunya adalah cara untuk bisa menjaga kualitas, yaitu kalau orang Jepang dengan manajemen Kaizen, dia melakukan pemeliharaan dan penyempurnaan. Barang yang sudah ada, dia sempurnakan, lalu dia pelihara. Lalu kalau orang inovasi Barat, dia membongkar dan membangun kembali produk itu. Jadi tidak merawat. Jadi dia membongkar lalu bikin yang baru lagi. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, sangat berbeda antara orang Jepang dengan orang Eropa. Jadi ketika kalian besok bekerja dengan orang Eropa, misalnya dengan orang Jepang, tentu akan berbeda. Kalian harus perhatikan di situ. Nah, ini adalah 14 poin adverse timing ya. Jadi dia yang mengemukakan kualitas. Jadi ada 14, teman-teman bisa baca nih. Teman-teman bisa baca nanti ya. Ada 14. Nah, dengan kita menggunakan konsep TKM, itu lebih disederhanakan lagi. Jadi tidak 14 poin, tapi menjadi 7 konsep TKM. Yang pertama adalah perbaikan berkesinambungan, Six Sigma, pemberdayaan karyawan, benchmark, just in time, konsep Taguchi, dan pengetahuan alat TQM. Jadi nanti ada alat TQM-nya, ada alat Total Quality Management. Jadi itu masuk dalam konsep. Jadi ada 7 konsep. Dan nanti kita akan bahas. Perbaikan berkesinambungan, jadi perbaikan yang terus-menerus. Oke. Nah, itu kalau istilahnya adalah plan, do, check, and act. PDCA ya. Nah, itu adalah model dalam melakukan perbaikan, model yang untuk menjaga kualitas itu dilakukan secara perbaikannya secara terus-menerus dengan perencanaan, pemeriksaan, dan perlakuan tindakan. Nah, ibaratnya seperti ini. Plan, kita mengidentifikasi rencana untuk mengembangkan. Lalu yang kedua, kita melakukan the test plan, kita melakukan uji coba pada rencana itu. Lalu, apakah rencana itu bekerja? Itu cek. Apakah rencananya sudah bekerja? Nah, kalau misalkan sudah sukses, maka langsung dijalankan. Dan begitu juga seterusnya. Kalau misalkan sudah selesai, diidentifikasi bagaimana produk ini bisa dikembangkan menjadi kualitas lebih baik lagi. Lalu dicoba lagi, dicek apakah sudah berhasil, lalu diimplementasikan. Dan begitu terus. Contoh misalkan kayak kita nih, kalian belajar. Kalian mengidentifikasi nih, bagaimana cara kalian bisa mendapatkan nilai A. Kalian, ternyata aku coba belajar mungkin dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Contoh ya. Ternyata berhasil nih. Lalu implementasi seperti, ternyata tidak sesuai dengan realita. Terus kalian cek kembali, kira-kira ada yang salah apa enggak nih? Ternyata jam belajar saya harus dipercepat nih, misalnya dari jam 7 sampai jam 10 misalkan ya. Nah, itu berulang terus. Dan ini yang membuat kualitas dari produk maupun barang maupun jasa, baik ya jasa itu bisa SDM ya, itu menjadi bagus.
Ini ada contoh seperti ini. Plan to check and. Nah, ini bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, yang selanjutnya adalah Six Sigma. Kalau dalam bahasa adalah dia adalah suatu program yang dirancang. Jadi ini adalah suatu program ya untuk merancang agar produknya itu tidak cacat ataupun cacat tapi sedikit cacatnya ya. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah memuaskan konsumen. Oke. Nah, dalam Six Sigma ini ada sebenarnya ada programnya tapi tidak saya detailkan ya. Mungkin saya hanya permukaannya saja. Nah, di dalam pelaksanaan Six Sigma ini ada pendekatan namanya DMAIC. Ivan, kita menentukan rencana dan cakupan lalu hasil, terus measure, analyze, improve, and control. Nah, di event itu kita mendefinisikan tujuan kita tuh ngapain. Kalian melakukan kualitas seperti apa. Terus measure, ukurannya seperti apa dengan cara mengumpulkan data. Lalu dianalisis, lalu dikembangkan, improve, lalu dikontrol, dikendalikan. Kalau tidak kontrol tidak bisa. Nah, seperti itu. Dan itu dilakukan terus-menerus. Berbeda dengan PDCA ya tadi ya. Terus yang selanjutnya adalah pemberdayaan karyawan. Nah, di sini memperluas pekerjaan karyawan sehingga tanggung jawab dan kewenangan tambahan dipindahkan sedapat mungkin pada tingkat maksudnya seperti ini. Jadi karyawan itu kan punya apa namanya ketika kita kasih tugas ya tugasnya hanya itu aja. Tetapi untuk bisa meningkatkan kualitas dari karyawan itu kita harus tambahkan pekerjaannya sehingga dia akan mendapatkan ilmu ataupun knowledge mengenai bisa salah satunya adalah meningkatkan kualitasnya dia. Nah, ini teman-teman bisa caranya ada banyak ya. Bisanya adalah membangun jaringan yang melibatkan karyawan. Jadi ketika ada apa-apa, karyawan terlibatkan. Terus tanggung jawab, misalkan ada suatu event, misalnya yang biasanya menghandle adalah si manajer. Oh, ternyata bisa digunakan ke bagian staff. Nah, ini benar-benar SDM ya. Ini lebih kepada jasa ya, teman-teman. Benchmark. Nah, tahu nggak apa benchmark? Itu adalah membandingkan. Jadi kita membandingkan pada kinerja produk dengan kinerja yang baik. Misalkan contoh, kalian ingin menciptakan ataupun sekarang produknya adalah misalkan mungkin paling simpel adalah coffee shop, coffee shop and eatery. Nah, mungkin kalian membandingkan produk kalian dengan perusahaan yang sejenis, misalnya di Dominate atau di relasi atau misalnya ke estuari dan sebagainya. Nah, kalian bandingkan di situ. Atau misalkan kalian ingin menciptakan laptop, maka bandingnya dengan HP atau misalnya laptop gaming ya, kalian bandingnya dengan Asus atau Alienware dan sebagainya. Jadi harus ada pembandingnya. Nah, langkah-langkahnya teman-teman bisa baca di sini ya. Ininya dia membandingkan antara satu dengan lainnya sehingga kita bisa produk kita itu kualitasnya masih kurang. Berarti harus ditingkatkan apa? Seperti itu. Itu adalah benchmark. Just in time. Ingat ya, bukan just on time ya. Kalau on time itu tepat waktu, just in time itu ketika produk itu dibutuhkan, ya ada gitu. Nah, just in time di sini akan berkaitan dengan tiga hal, yaitu dengan adanya just in time itu dapat memangkas biaya kualitas, meningkatkan kualitas dan kualitas yang lebih baik. Nah, teman-teman bisa baca di sini ya. Nah, contoh apa nih just in time? Nah, teman-teman pasti tahu lah ya Toyota. Toyota dia menggunakan sistem just in time. Ketika dia Nah, ketika dia ada pesanan, dia baru akan membuat itu. Dan teman-teman bisa dilihat di sini. Kalau kita menggunakan just in time, kita bisa melihat permasalahan apa yang sebenarnya dihadapi oleh perusahaan dan itu akan terlihat. Tapi kalau tidak menggunakan just in time, kita hanya menyembunyikan itu sehingga kita tidak tahu kita kualitas kita seperti apa. Karena gini teman-teman, kalau misalkan tidak menggunakan just in time, misalkan kita sudah selesai produk itu pasti akan ditaruh di gudang, mungkin lama. Terus kita keluarkan, kok produknya produknya kok jelek ya? Kalian nggak tahu nih produknya jelek itu karena apa? Apakah karena memang disimpan di situ lama, atau bahannya digunakan lama jelek, atau mesinnya dipakai juga jelek, atau semacamnya. Teman-teman bisa lihat di situ. Tapi dengan ada just in time, permasalahan itu pasti akan muncul. Meskipun itu ibaratnya permasalahan yang awalnya tersembunyi, akhirnya muncul dan itu buat kaget teman-teman. Dan ketika kaget itu masih lebih baik dibandingkan
ke hide, tersembunyi. Ya. Kalau tersembunyi, teman-teman pasti merasa baik-baik saja, tapi nggak tahu nih ternyata ketika kita menggunakan just in time, ternyata permasalahannya semakin banyak. Dan itu yang harus diperhatikan ketika kalian sebagai seorang manajer. Konsep Taguchi. Nah, di sini ada 3 hal ya. Ketika kita ingin memperbaiki kualitas, yang pertama ketangguhan kualitas atau quality of work business, terus fungsi kerugian kualitas sama kualitas berorientasi target. Teman-teman bisa baca di sini. Nah, ini konsep Taguchi seperti ini, teman-teman. Di sini ada acceptable, poor, fair, good, and best, ya. Itu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, di bagian bawah sini, ya, ini adalah konsep distribusi normal, ya. Nah, biasanya kalau best itu dia prosesnya pada good sama ini, dia prosesnya di sini. Akhirnya di sini. Untuk bisa mencari ini, teman-teman harus menggunakan rumus ini. Ini pengetahuan aja saya nggak akan terlalu mendetail, ya. Gitu. Jadi dengan adanya ini, teman-teman bisa mengetahui nih, kira-kira sesuai target apa enggak. Karena kalau misalkan berada di sini, berarti dia produknya unacceptable, dan seterusnya. Nah, kualitas berorientasi target menghasilkan produk yang masuk dalam kategori baik. Karena baik itu maksudnya dalam kategori di sini. Itu ya. Tapi dengan menggunakan cara rumus ini. Nah, terus ini yang rujuk konsep yang terakhir ya, yaitu adalah pengetahuan alat TGM. Nah, di sini ada alat untuk menghasilkan ide, nanti adalah check sheets, scatter diagrams, cause and effect diagrams. Biasanya untuk cause and effect diagram itu biasanya lebih dikenal dengan namanya fish and bone. Oke, fishbone. Biasanya diagram fishbone. Karena ada bentuknya semacam kayak tulang ikan. Alat mengatur data, di sini ada Pareto, diagram Pareto sama flowchart. Terus alat untuk mengidentifikasi masalah, histogram, sama statistical proses control. Nanti bisa dilihat ya. Kita akan bahas. Yang pertama check sheet. Biasanya kalau check sheet ini, kita akan mengecek, misalkan contoh, ini ada defect ya, defect A, B, C. Misalnya cacat yang A, yang B, yang C. Nah, misalnya nih kalian melihat proses produksi kopi. Pada jam pertama, oh ternyata produk yang dihasilkan yang cacat karena ini ada sekian, karena A, terus karena B sekian, karena C sekian. Pada jam kedua sekian-sekian. Nah, teman-teman mencatat ini, namanya check sheet ya, teman-teman mencatat. Ibaratnya teman-teman ngabsenin, tapi ngabseninnya adalah produk yang cacat ya, bukan produk jadinya. Misalkan nih, kamu menghasilkan tadi kopi, ternyata yang cacat itu setiap jamnya bisa pada jam pertama, pada saat sekalian misalnya nih 8 jam opening, pada jam pertama yang cacat karena misalnya kopinya warnanya aneh, dicatat. Terus ternyata cek lagi nih, ada efek catat yang lain, misalnya baunya tidak sedap dan seterusnya. Itu kan akan bermacam-macam. Dan kalian akan cek di situ. Dicek berapa banyak kesalahan yang diakibatkan oleh cacat itu. Atau cacat itu keluarnya berapa kali, itu frekuensinya kalian cek. Biasanya per jam, kalau per menit bisa sih ya, tapi itu terlalu cepat ya. Biasanya per jam sih umumnya. Tapi itu bisa macam-macam. Scatter, diagram pencar ya. Jadi diagram pencar ini teman-teman bentuknya seperti ini ya. Bisa ini membandingkan adalah produktivitas sama ketidakhadiran. Oke. Contoh misalnya ketidakhadiran karyawan, misalkan cuma sekali, cuma ada yang satu. Nah, mungkin produktivitasnya tinggi, tapi kalau yang karyawannya yang tidak hadir banyak, misalkan 10, maka produktivitasnya akan turun. Nah, ini bisa menjadi alasan teman-teman untuk bisa menemukan masalah di sana. Seperti itu. Diagram scatter ya. Cukup simpel. Jadi titik-titiknya ini dia menghubungkan antara produktivitas dengan ketidakhadiran. Ini contoh aja ya, tapi teman-teman bisa menggunakan yang lain. Misalkan karyawan yang tidak ada 10, ternyata produktivitasnya turun menjadi 9. Tapi kalau yang tidak ada 1, ternyata bisa menghasilkan produktivitas misalkan 20. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Ya. Nah, ini cause and effect diagram. Nah, ini sebenarnya ya tadi saya bilang itu namanya fish and bones. Biasanya di paling kanan ini adalah dampaknya. Dan di sini kalau kalian perhatikan ada material, ada methods,
Ada manpower itu tenaga ya, tenaga kerja ya, atau misalkan mesin. Nah, ini adalah penyebabnya terjadi miss free throw. Nah, biasanya ini dikenal dengan namanya, maaf ya, ini saya gabung ya. Nah, mesin, manpower, material, method itu dikenal dengan namanya 4M. Oke. Nah, biasanya diagram Fishbone itu dibuat jadi 4 ya, berdasarkan material, metodenya, mesin, sama manpower. Maksudnya gimana? Contoh misalnya, akibatnya adalah free throw-nya mungkin lemparan bebasnya gagal. Nah, kita lihat dari manpower. Ternyata permasalahannya adalah konsistensi, terus konsentrasi, motivasi, sama conditioning dan seterusnya. Itu jadi permasalahan. Dan misalkan material, ternyata ukuran permasalahan kenapa gagal itu adalah ukuran dari bolanya, terus air pressure, gripnya, pegangannya, terus kalau metodenya ternyata hand posisinya salah atau aiming salah dan sebagainya. Biasanya dibuat jadi 4 ini. Dan biasanya ini ini sebagai tips aja ya buat kalian ya, nanti ketika ada yang mengambil magang, biasanya diagram cause and effect ini atau diagram fish and bone ini akan digunakan untuk mencari permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Atau kalian punya masalah, biasanya kalian harus cari dampaknya apa, penyebabnya apa. Biasanya di perusahaan itu menggunakan 4M umumnya, tapi apakah bisa diganti Pak tidak hanya 4M? Mungkin bisa. Teman-teman bisa berdasarkan, tapi ini sebagai panduan teman-teman ya, menggunakan 4M, material, methods, manpower, sama mesin. Nah, itu contohnya. Biasanya saya buat 4 bagan aja, 4 cabangnya saja. Gitu. Biar tidak terlalu banyak ya kategorinya. Gitu. Terus Pareto chart. Nah, Pareto chart ini adalah sebuah grafik untuk mengenali dan memetakan masalah atau cacat berdasarkan frekuensi. Biasanya, kalau permasalahan yang paling banyak itu dibuat frekuensinya paling banyak itu bisa dari kiri. Nah, ini yang paling banyak. Yang paling kecil ditaruh di paling kanan dan urut ya gitu. Dan biasanya ini dia kan akan naik terus nih persenannya. Ini persenannya ya. Nah, biasanya paling ujung sini ada totalnya adalah 100%. Misalkan ini adalah 30%. Nah, misalkan di sini 3% dari total masalah misalkan hanya 15%. Maka di sini itu bukan 15%, tapi 45%. Karena diakumulasikan ya, akumulasi. Di sini juga akumulasi misalnya jadi 70%, terus ini 80, misalnya jadi 85%. Ini contoh aja ya. Gitu. Dan akhirnya ujungnya adalah 100%. Karena apa? Ini akumulasi. Akumulasi. Jadi bukan persentase masing-masingnya. Mungkin misalnya di sini 30% dapatnya dari total permasalahan yang A dibagi dengan total permasalahan. Yang B juga sama. Tapi yang di garis sini adalah total persentasenya seperti itu. Lalu flowchart. Jadi flowchart ini adalah biasanya diagram balok ya. Jadi biasanya kalau diagram balok itu ini biasanya ada angkanya. Kalau kalian perhatikan di buku, ini ada angkanya. Biasanya angka ini itu menunjukkan kegiatannya. Oke. Jadi kegiatannya itu bisa dijadikan alurnya itu karena mungkin terlalu banyak bisa diibaratkan menjadi sebuah gambar seperti itu. Dan gambarnya bisa bermacam-macam ya. Misalnya kayak bentuk mungkin ya. Kalau kalian perhatikan di buku juga, biasanya kalau di awal itu, kalau dari buku ya, itu di awal itu biasanya gambarnya bundur. Dan yang terakhir bisa juga bundur. Nah, bundur ini bisa menjadi awalan dan menjadi akhir. Dan ada segi 4 seperti ini, kayak ketupat ya, itu biasanya menandakan bahwa dia ada dia terdiri dari 2 alur. Maaf, terdiri dari dia bercabang alurnya ya. Dia alurnya bercabang gitu. Contohnya misalkan gimana? Misalkan di sini gagal. Misalkan kalau bisa berhasil lanjut ke sini, kalau gagal kembali lagi ke sini. Nah, itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bukan yang terakhir ya. Ini adalah histogram. Jadi histogram itu berdasarkan distribusi normal ya. Normal gitu. Biasanya yang paling banyak itu biasanya ini waktunya ini urut. Biasanya urut ya. Dan ini yang paling banyak biasanya di tengah-tengah. Gitu. Biasanya ini gambarnya akan jadi seperti ini.
distribusi normal. Dan yang terakhir adalah statistical process control. Nah, maksudnya gimana? Itu adalah sebuah proses yang digunakan untuk mengawasi standar, membuat pengukuran, dan mengambil tindakan perbaikan setelah melewati batas itu. Misalkan ini, target kalian, misalkan ini dalam permainan bola ya, free throw. Target kalian adalah minimal 10 kali. Ternyata di lapangan ternyata bisa setiap menitnya berubah. Misalnya misalkan ini 40 kali ya, ternyata di sini 50 kali, batasnya misalnya 80 kali, bawahnya misalnya 20 kali. Nah, misalnya ketika kalian sudah mencapai batas kendali bawah, apa yang harus kalian lakukan? Nah, itu perlu dipikirkan. Lalu kalau misalkan sudah lebih dari atas, apa yang kalian lakukan? Tapi kalau misalkan masih di zona normal, di sini, kayak misalnya di sini, di sini, di sini, di sini, kecuali ini, nah, kalian masih bisa mengendalikan di situ, jadi nggak masalah. Tapi kalau misalkan sudah lewat kendali atas, atau kurang, bagaimana? Kalian nggak bisa menghandle. Seperti itu. Nah, di sini ada inspeksi pengawasan. Nah, tentu ketika kalian melakukan pengawasan kualitas itu ada inspeksinya, itu ya. Nah, di sini inspeksinya adalah gini. Yang pertama adalah inspeksi yang bisa dilakukan karena pengawasan itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dari kepada siapapun. Contoh inspeksi yang paling bagus adalah ketika pertama pada pabrik supplier yang sedang memproduksi, teman-teman bisa baca di sini ya. Kenapa bisa dilakukan? Kenapa harus dilakukan pada saat ini? Karena kalau misalkan sudah sampai ke konsumen, tentu pengawasannya akan semakin susah. Karena produk yang sudah cacat, ketika dia cacat, kita sebagai perusahaan akan bertanya, itu cacat karena memang disengaja oleh konsumen atau tidak? Kan kita nggak tahu. Maka oleh karena itu, agar kita tahu bahwa produk kita cacat, kita harus seleksi itu di dalam sebelum sampai ke konsumen. Nah, ini ada 7 ininya ya. Ada 7 yang bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, teman bisa dilihat ya. Dan yang paling bagus adalah ketika produk itu inspeksi yang paling bagus dilakukan adalah ketika produk itu sedang diproduksi, bukan sudah diproduksi. Itu paling bagus. Nanti kalian bisa baca-baca artikel. Kenapa produk yang sudah diproses itu malah inspeksinya paling harus dilakukan dibandingkan ketika produk itu sudah jadi. Nah, ya teman-teman emang di sini butuh kerja keras, iya, karena teman-teman harus seleksi. Nah, kenapa? Agar ketika produk itu diproduksi bisa minimalisasi kesalahan. Ibaratnya, kalau misalnya produk itu jadi, misalnya dapat 5.000, ya kali teman-teman harus cek setiap produknya catat apa enggak. Kan nggak mungkin. Biasanya kan kalau sudah jadi, teman-teman hanya melihat, oh nggak bisa, oh cuma 10 sampai 20 saja. Oh ternyata fine, oke nggak masalah. Tapi nggak tahu nih di sebelumnya ada catat apa enggak, kan nggak tahu. Itu. Nah ini adalah contoh inspeksi yang dilakukan di perusahaan jasa. Nah teman-teman bisa baca di sini ya. Nah hotel, mencari resepsionis, menjaga pintu dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa baca. Oke. Jadi ini adalah orang hukum, teman-teman bisa baca ya. Jadi apa banyak yang diinspeksi ya, karena berdasarkan proses. Begitu juga dengan hotel, ya. Bisa dibaca lagi. Dan yang terakhir adalah ini, nostrum. Oke. Nah, itu aja teman-teman penjelasan dari saya. Nah, nanti selanjutnya teman-teman bisa belajar kembali dan nanti ada latihan dari saya. Nanti silakan teman-teman kerjakan latihan tersebut dan juga menjawab pertanyaan yang sudah saya sediakan di dalam PPT ini. Itu ya teman-teman. Selamat mengerjakan.